Hai halo Stalkers. Kembali lagi nih di Stalks Mansa Talk Show bersama aku Nana dan aku Jelita. Dalam 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai soal Yes. sekolah Adi Pangastuti ya Jel. Yes. Dan budaya Jawa. Gimana cara kita melestarikan budaya Jawa dan apa sih hubungannya sekolah Adi Pangastuti sama budaya Jawa? Tentu saja kayak biasanya kita nggak mungkin cuma berdua nih. Ada Kita ditemenin sama orang-orang cantik. Yes. Tapi kali ini kita cantik-cantik semua sih ya. Ini obrolan para wanita Iya, kali ini. para wanita. Ngomong-ngomong sebelum kita mulai, ini dingin banget ya. Udah lama nggak siaran, tiba-tiba studionya berubah. Jadi kok berubah drastis sih ya ini. makanya ya, terharu juga dan berterima kasih tentunya kepada siapa Jel? Kepada PLN Peduli. yes. Terima kasih PLN. Terima kasih PLN. Yaudah, kita langsung aja perkenalan kali ini, Mbak Nana. Oke, kita langsung sambut ya Sambut di narasumber depan kita hari ya. ini. Selamat datang Bu Untari, selamat datang Datang, Cacen. Iya. Halo. Jangan tegang-tegang loh. Santai, relax. Santai, Iya, relax. santai. Oke. Ini disebutnya stalkers. Kayak Cacen ini sebenarnya adalah salah satu dari kru kita juga ya. Sebagai Jadi- apa, Cacen? Tim kreatif. Wih. Berarti biasanya di balik layar. Iya, Ya, ini baru pertama kali dia Di depan muncul Bu, layar. makanya Bu. Saya dulu biasanya yang ngawasin prompter, Bu. Iya Bu. Itu rame banget Bu kalau di program. Udah 50 menit ini. Dan ini sekarang ada di depan Iya. Di depan layar. layar. Kenalan dulu Bu, boleh dari Bu Untari dulu untuk stalkers. Iya. Terima kasih. Saya Untari. Saya guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Surakarta. Jadi guru bahasa Jawa sejak tahun 2009 di sini. Sudah lama Sudah ya. lama. Bu, Iya. ya, Bu. Nggih, kemudian selama menjadi guru bahasa Jawa di sini sudah 2 kali ada pagelaran wayang. Nah, pagelaran Iya. wayang, alhamdulillah salah satunya Mbak Cecen. Wih. Yes. Sebelumnya itu yang sebelumnya tahun 2019 itu kakaknya Mbak Cecen ya. Mendarah Iya, mendaging. dan lagi. Iya. Iya. Begitu, mungkin bisa dilanjutkan Mbak Cecen perkenalannya. Oke. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nih? Waduh, Gimana? Terserah, Aduh, dua-duanya Jawa juga banget, boleh. boleh. Tapi nanti kalau pakai bahasa Jawa dikasih translate ya. Yang translate semangat jangan. Aduh, oke. Bahasa Indonesia ya berarti. Oke, halo stalkers. Aku Kanastren. Aku salah satu siswi di SMA Negeri 1 Surakarta yang suka ndalang. Wih. Jadi udah itu aja. Udah Ya, itu aja. Gitu aja. suka adalang. Suka Iya. Itu suka adalang itu dari dulu apa gimana, Jen? Dari dalam kandungan mungkin ya. Dari dalam kandungan sudah mendalang. Oke. Satu keluarga berarti dalang atau gimana, Cecen? Iya, kebetulan keluargaku dari ayah maupun ibu itu sama-sama seniman gitu loh. Ya, dari darah daging tuh udah ada. Jiwa seni. Jadi sudah mengalir di dalam darahnya gitu ya, Jen. Iya, Kayak, udah mengalir. ngomong-ngomong soal Adi Pangastuti ini tadi. Sebenarnya udah dibahas ya kemarin sama Yes. Pak Koko dan sama Willy juga ya, ada salah satu episode di Stocks baru aja itu kita bahas sekolah Adi Pangastuti. Tapi bolehlah kita bahas lagi ini. Apa sih sebenarnya Bu Cen sekolah Adi Adi Pangastuti Pangastuti. itu sebenarnya apa? Saya dulu ya, Mbak. Oh iya, monggo. Oke, Sekolah Adi Pangastuti itu kebetulan dulu saat awal akan ada itu saya terlibat dalam pembahasannya. Jadi Sekolah Adi Pangastuti itu di awalnya itu saya yang bilang gini, aduh janganlah masuk SMA 1 nanti malah buat beban guru-guru gitu, karena kita takut ketika ada program sekolah masuk di sekolah itu guru-gurunya yang tambah repot karena harus memasukkan segala administrasinya. Nah, ternyata Sekolah Adi Pangastuti itu beda dengan program yang sudah ada seperti Sekolah Adi Wiyata ataupun Sekolah Ramah Anak atau Sekolah
sekolah-sekolah yang lain ya, Iya. yang SMA 1 banyak banget Iya. disampiri untuk program-program sekolah itu. Nah, sekolah di Pangastuti ini fokus pada pembentukan karakter, yang pembentukan karakternya diambil dari nilai budaya Jawa. Ada 8 nilai budaya Jawa yang diambil. Sebenarnya ada banyak sekali nilai budaya Jawa, cuman untuk memudahkan siswa menerima itu diambil 8 saja, yang akhirnya kita sering mendengarnya dengan istilah Hastalaku. Hastalaku. Iya. Ya. Itu. Nah, dari situ setelah tahu ini untuk program sekolah yang menerapkan karakter tanpa membebani guru-guru. Nah, akhirnya guru-guru malah senang, dan ketika mereka tidak terbebani harus memasukkan program ini ke RPP dengan sendirinya ternyata malah masuk. Jadi kayak di pelajaran fisika itu ada yang menggunakan Hastalaku sebagai nama kelompoknya. Ketika kelompokan itu kan dulu. Kemudian untuk bahasa Indonesia menggunakan Hastalaku ini untuk tema cerpen. Kalau saya itu untuk tema geguritan, untuk tema puisi di tugas-tugasnya anak-anak. Jadi dengan sendirinya itu akhirnya berproses, muncullah karya-karya berdasarkan dari Hastalaku. Itu sudut pandang saya sebagai guru, mungkin nanti akan berbeda dengan Mbak Cece. Sebagai sudut Iya, pandang seorang gimana, Cece? siswa, Waduh. gimana Chen? Aduh, saya deg-degan Mewakili ini. kita semua. Oke, seperti yang dijelaskan Puntari tadi kan ya, Adi Pangastuti itu kan intinya kayak sekolah toleransi berbasis budaya. Jadi dalam Adi Pangastuti itu sekolah mengimplementasikan Hastalaku tadi kan, ada 8, dan 8 itu bisa dihafalkan dengan 3G lepat. Iya. Mau menjelaskan cerita nggak? Ingat gak? Ingat dikit sih. Jadi kan ada gotong royong, guyub rukun, gerabak Gerabak semana, semana, lembah mana, lalu ada Ewo pekewo, iya. Terus ada Pangerten. pangerten, lalu ada Tepos andap liro. asor, Tepos tepos liro. liro, kayak gitu juga. Jadi menurut saya sebagai siswa ya ini oke banget gitu loh di sini, karena juga Hastalaku itu kan berbasis nilai-nilai budaya Jawa. Yes. Dan kita sebagai orang Jawa ya ojo nganti ilang Jawa nih gitu kan. Apalagi sekarang Gen Z itu digempur dengan teknologi yang banget gitu. Globalisasinya parah Iya, banget. Modernisasinya. Makanya kita harus stay Jawa. Betul. Stay Jawa. Stay Jawa. Stay Pak. Jawa. Ngomong-ngomong dari tadi itu soal budaya Jawa. Sebenarnya makna sendiri dari budaya Budaya Jawa Jawa. itu apa lah, Bu? Kalau Putari, makna dari budaya Jawa itu adalah identitas. Identitas. Iya, identitas untuk kita, supaya kita berbeda dengan, maksudnya berbeda ini berbeda yang positif ya. Ketika berbeda, ketika kita sudah mungkin deket aja ya di Jakarta. Di Jakarta itu kan banyak dari berbagai macam daerah Penjuru. ya. Iya, ketika kita budaya Jawa itu kayak gitu toh, orangnya ramah, halus seperti itu. Dan mungkin kedepannya kalau nanti kalian ya berkesempatan untuk berada di luar negeri, nah itu kan apa yang mau kalian Amin dulu. apa sih yang mau kalian banggakan? Mau membanggakan bahasa Inggris? Jelas kalah, Iya. karena anak-anak kecil di misalnya di Australia gitu ya lebih pintar bahasa Inggris daripada kalian. Nah, yang Bahasa ibu. yang kalian banggakan ya budaya kalian. Nah, itu jadi bagi saya budaya Jawa adalah identitas, karena saya lahir tinggal ada di Jawa. Jawa. Begitu. Kalau dari Cacan sebagai generasi Z itu sebutannya apa sih? Generasi strawberry apa? Aku nggak bilang loh. Oh ya. Gimana Cacan sebagai generasi Z? Sebagai generasi Z, oke. Generasi Z itu sendiri kan generasi yang lahir pada saat
teknologi itu berkembang pesat Hmm. kan. Iya. Jadi kita kan Ya, harus kita-kita ini. adaptasi kayak gitu, harus belajar IT dan teknologi-teknologi yang lainnya. Mm-mm. Tapi kita kan juga harus tetap ingat bahwa bangsa ini tuh punya keanekaragaman budaya yang Yes. luar biasa. Nah, salah satunya budaya Jawa itu. Kenapa sih kita harus melestarikan budaya? Ya, kalau dari Bun Tari tadi kan identitas ya. Yes. Kalau saya kan indikator dan tolak ukur jati diri sebuah bangsa. Mm. Ya, Yes. sama sih sebenarnya tapi ya Bahasanya tuh. Bahasanya. Ngena. ya kalau semisal budaya ini nanti tersingkirkan dengan teknologi-teknologi, ya identitas kita hilang, jati diri kita juga nggak ada kan, yo gimana gitu kan. Jadi ya budaya itu menurut saya sebagai generasi Z sebuah hal jati diri yang harus ada, yang harus selalu ada di diri kita. Ya kali kita nggak punya identitas dan Yes. jati diri, Iya. Kita ya, nggak punya- gitu sih. Makanya harus selalu melekat di dalam diri kita Iya. gitu ya. Berjiwa Jawa. Kata baru. Jawa Jawa. Kan yang Jawa-Jawa aja. Circle nih. Oke, selanjutnya kan kita tadi sudah ngomongin soal Adi Pangastuti, ada Hastalaku juga tadi yang diambil dari nilai-nilai budaya Jawa juga. Nah, itu hubungan antara sekolah Adi Pangastuti dengan gimana kita melestarikan budaya Budaya Jawa itu Jawa. kayak penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan dari Bu Untari sebagai guru dan dari Cacen sebagai siswa tuh di lingkungan sekolah tuh gimana sih kita menerapkan Hastalaku dan tetap melestarikan budaya-budaya Jawa ini gitu. Ya, dulu sempat ada UN ya. Iya. Dulu sempat ada UN. Kemudian bahasa Jawa itu masuk ke dalam perhitungan nilai untuk SNBP 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 itu baru-baru ini Iya. itu baru 2 tahun Baru ini. 2 tahun. Jadi sebelumnya itu nilai bahasa Jawa itu buat apa toh gitu. Itu saya mengajar itu saya jadi anak-anak semansa biasanya orientasinya nilai ya. Iya, sudah bukan rahasia. Karena memang kedepannya berpikir nanti mau kuliah kemana dan sebagainya. Jadi dari awal saya ngajar itu saya sudah tidak berorientasi nilai, tapi bagaimana membentuk anak-anak ini lebih berkarakter dan beradab ya. Karena ilmu tanpa adab juga iya. Jadi yang dipentingkan adalah adab. Maka dari awal saya sudah bagaimana membentuk karakter ini. Cuman di awal saya mengajar itu masih kayak bingung ya. Ini gimana ya? Karena nilai budaya Jawa itu kan banyak banget. Ini mau mana ya yang saya masukkan untuk anak-anak itu yang mana ya? Untuk siswa itu yang mana? Nah, ketika program Adi Pangastuti ini muncul, itu jadi saya ada 8 ini aja. Udah wes 8 ini wae, nanti anak-anak akan lebih fokus dan mereka akan menjadi, kalau 8 ini dilakukan itu sungguh luar biasa. Jadi bagi saya ketika Adi Pangastuti dan budaya Jawa ini sangat berhubungan, karena ketika saya mengajar saya jadi punya garis Patokan. Jadi ini yang nilai yang akan saya tanamkan ke siswa. Sebelumnya ada banyak sekali nilai, jadi malah bingung dan tidak sama setiap angkatan. Jadi misalnya ketika ini saya lagi seneng baca cerita wayang, berarti nilainya dari cerita wayang. Besoknya saya lagi seneng dengan tembang, nilainya dari tembang, kan jadinya nggak sama. Kalau ini setelah ada sekolah Adi Pangastuti itu jadi standar ya, jadi sama begitu. Itu dari saya. Kalau POV dari siswa gimana Jen? Hastalaku di sekolah. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia itu kan terkenal dengan keanekaragaman ras, suku, agama, budaya dan golongan lah ya. Lalu muncul Adi Pangastuti ini yang mencontohkan sebuah perilaku
toleransi berdasarkan nilai-nilai di budaya Jawa. Dan menurut saya itu oke banget gitu loh untuk mengurangi adanya intoleransi dan konflik di antara kami sebagai siswa. Saya kan nggak mungkin dalam satu sekolah itu rasnya sama, agamanya sama, itu kan nggak mungkin. Jadi dengan penerapan hasta laku ini ya kita jadi lebih bertoleransi satu sama lain dengan sekaligus melestarikan budaya Jawa gitu. Oke. Sih. Kalau tadi kan tentang hubungannya dengan apa sih Adi Pangastuti Iya, dengan hubungan- budaya Jawa ya. Yes. Nah sekarang penerapannya itu gimana sih budaya Jawa apa di sekolah gitu? Iya. Budaya Jawa di Kayak sekolah. misalkan Nah gimana tuh? itu sering ditemui waktu apa sih gitu loh. Kalau budaya Jawa itu yang saya ingetnya apa ya? Basa ngoko, basa krama gitu sih. Unggah-ungguh ya? Iya, tetap unggah-ungguh. Jujur kan sekarang masih diterapkan itu di sini. Kalau sama guru kalau nggih kalian Bu Antari tasih ngangge basa krama nggih Bu. Tapi Jadi- nggak jadi- semua anak mengerti bahasa Iya, Jawa. betul. Itu ada beberapa bahkan yang tidak tahu bahasa Jawa ngoko. Jadi mau ngomong sama temen kayak kowe lagi ngopo itu nggak tahu, itu gimana ya? Biar bisa kayak melestarikan itu tadi tuh. Nek saya sebenarnya saya ada satu teman kayak gitu. Dia kan ada kan. Ada. Kamu ngomong apa dia nggak tahu. Jadi sebenarnya tuh dia orang Jawa, tapi keluar terus lupa bahasa Jawa balik ke sini. Terus kemarin tuh ketemu toh pakai nganggo bahasa Indonesia terus. Kayak niki saya campur-campur nggak apa-apa ya bahasanya Nggak ya. apa-apa. Semangat ya translate. Nggak ada. Nggak bakal ditranslate ini nanti. Astaga. Terus kemarin tuh dia tak kasih buku. Wis, Tak kasih buku kamus bahasa Jawa gitu. pepak bahasa Jawa. Niat. Dikado pepak bahasa Jawa. Terus tiap kita bicara itu pokoknya kalau sampai dia pakai bahasa Indonesia, langsung saya marahin. Ngaku bahasa Jawa. Kayak gitu. Wow. Boleh dicoba. Tapi Boleh dicoba. Langsung Keren saya loh. marahin. Iya. Boleh Keren dicoba. Iya. Jadi memang bahasa itu memang pembiasaan ya. Iya. Pembiasaan untuk belajar bahasa apapun itu kan memang pembiasaan. Nggih. Dan berterima kasih sekali pada Mbak Cecen yang mengajak temannya ya untuk Membiasakan. nggih. Karena memang bahasa Jawa itu saat saya tanya nggih Nggih. untuk dia asesmen diagnostik awal ketika mengajar, siapa yang di rumah menggunakan bahasa Jawa itu Iya. yang angkat tangan hanya beberapa. Ya, saya ingat banget itu, Bu. Iya. Tahun pertama saya diajar Bu Iya. Untari itu pertanyaannya itu. Pertanyaan itu Nggih. sebenarnya kan untuk apa ya? Untuk saya tahu siswa yang saya ajar itu sebenarnya bahasa Jawa, dia itu bahasa Jawanya bahasa ibu atau bukan? Ternyata kan bukan gitu. Jadi akhirnya wah, berarti saya ngajar bahasa asing ini ya ke Iya, mereka itu. hitungannya iya Oke. begitu. Ya, kalau budaya dampaknya ya, dampak dari hasta laku budaya Jawa ke siswa itu sebenarnya mungkin karena saya guru jadi saya terasa ya. Jadi kalau dulu sebelum ada program Adi Pangastuti itu saya itu tidak disapa loh sama yang tidak saya ajar. Wah, Waduh. coba itu. Jadi kalau itu kan tidak semua, saya ngajarnya kelas 12 ya dulu, kelas Iya. 12 aja. Jadi kan siswa kelas 10 sama kelas 11 itu nyapanya pas MPLS tok. Tapi saya dulu sempat diajar sama Bu Untari kelas 10, Bu. Iya, ya itu baru aja Oh, kan nggih. ya kok di awal itu. Nah belum Adi Pangastuti belum masuk. Nah setelah Adi Pangastuti masuk itu yang paling terasa itu. Jadi seluruh siswa itu sama gurunya mau menyapa. Sederhana sekali ya, sepertinya hanya menyapa, tapi bagi kami itu oh iya disapa sama murid, ya, sama murid. Dan bagi saya itu indikator dari ini tadi perilaku, ini tadi salah satu perilaku sopan kan nggih, Nggih. menyapa guru. Itu Tapi itu dari gerak benar-benar semuanya. terasa, Ibu. Jadi Iya. bukan hanya ke guru, saya tuh juga pernah menemui ke orang lain yang bahkan bukan guru itu juga
mari Pak, mari Bu. Iya, gitu. betul. Ada cerita juga dari guru salah satu guru baru di Semansa, itu beliau itu waktu mau memproses dokumen untuk kepindah ke Semansa itu kan belum dikenal sebagai guru di situ, baru pertama kali masuk Semansa itu sudah pada nyapa Disapa, gitu. kan Beliau ceritanya seneng juga kan. seneng gitu. Ya itu dampak yang paling terasa itu. Jadi kan memang perilaku itu gak bisa diukur ya dengan angka. Perilakunya dapat 90 apa 100 kan nggak bisa ya, tapi perilaku itu sesuatu yang bisa dirasakan Bisa gitu. dirasakan. Jadi yang Setuju, paling terasa setuju. itu karena di Hastalku ada Grapia Semana Iya. ya, ada Iya, Grapia Semana betul. sama Ewo Pekewuh. Nah, itu Iya. yang sangat terasa itu. Oke, Chen, Ya. katanya nih kemarin Apa-apa? kamu habis ikut kongres. Iya, Ya, keren Kongres banget. Bahasa Kongres Bahasa Jawa. Jawa. Itu gimana, Chen? Ceritakan dong, Chen, pengalamanmu. Pengalamanmu. Padahal itu saya kirim esai yang Iya. kongres sebelumnya ya, yang Iya. angkatan 7, angkatan 6. Ini 7 ya, Mbak? Oke, saya angkatan 7. 6 itu saya tidak diterima esainya. Ya. Tidak jadi peserta. Terus angkatan ini Pak Tian yang Tian. kirim, Pak Tian. Belum sempat dikirim sudah ditutup. Masya Allah. Karena Semangat, Pak pesertanya Tian. karena pesertanya itu sudah Banyak sudah melebihi. kuota. Malah Mbak Cecen malah bisa. Bisa. ikut. Alhamdulillah. Iya. Membanggakan Semansa Betul. banget. Spill, Chen. Kamu harus menceritakan gimana kalau biar teman-teman yang di luar sana tuh mungkin ada yang tertarik kan ya ikut gitu, gimana prosesnya, gimana caranya biar bisa ikut, terus ngapain aja ke sana gitu. Terus itu Cerita. mewakili SMA Uh-uh. sejateng atau gimana, Jen? Jadi itu awalnya sebenarnya saya belum tahu kalau ada kongres. Hmm. Terus saya dikasih info sama Puntari, Hmm. dan diberikan link pendaftaran. Duh, daftar ya. Terus saya buat esai Uh-uh. dan terus dikirimkan lewat link itu. Hmm. Dan itu kan diseleksi dan alhamdulillahnya saya lolos. Terus ya langsung aja gitu ke Hotel Alana buat acaranya. Acaranya di Alana. Iya, di Alana. Karena kebetulan Solo yang jadi rumah Hmm. tuan Tuan rumahnya. rumahnya. Tuan ya, rumahnya. Soalnya itu kan muter terus ya. Ini boleh nge-spill gak ya tahun selanjutnya di mana? Kayaknya boleh deh. Di tahun selanjutnya itu di Jawa Timur besok. Di Kalau Jawa mau, Timur. Iya. Aduh. Ayo. Bahasa Jawa. Amin. Jadi Kongres Bahasa Jawa itu adanya kan cuma di 3 provinsi ya. Iya, Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur, Timur, sama Barat. Jawa. sama mana kira-kira? Sama Jogja. Oh, Jogja. Daerah Jawa Iya. Yogyakarta. Kalau Jawa Barat itu udah bahasa Sunda ya. Oh iya. Ya, Iya. jadi memang itu event nasional tapi hanya 3 ini. Nah, Event. kebetulan Mbak Jajan itu perwakilan dari Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah. Oke. Terus bahas apa aja Jen di kongres? Bahas apa ya? Soalnya pembahasannya berat-berat jujur. Ya, Berapa banyak. lama? Berapa ya? Hampir seharian itu dari pagi sampai sore itu. Dan itu kan dibagi tiga komisi. Yang komisi 1 itu untuk perlindungan, komisi 2 pengembangan, komisi 3 itu pembinaan. Dan aku masuk yang ke komisi 2 pengembangan. Dan di komisi 2 itu pas rapat dan sidang itu masih dibagi lagi. Soalnya kan ada beberapa bab yang harus dibahas. Dan itu cuma waktunya cuma sehari tok. Itu Jadi berarti rangkaian acaranya hanya sehari. 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari, iya. Yang hari pertama itu malamnya itu baru pembukaan. Mm-mm. Terus yang hari kedua itu kita sidang. Lalu yang ketiga itu baru penutupan. Nah, pas hari kedua ini yang bikin tegang itu pas rapat tuh pembahasannya berat banget jujur. Tapi saya jadi seneng, Seru ya? seru banget. Saya jadi tahu banyak hal baru jujur. Ternyata bahasa Jawa itu memang benar-benar harus dilestarikan. Pas hari berapa ya? Kedua paginya itu ada salah satu narasumber yang diundang dari Australia. Beliau. Ush. Namanya Kongres Bahasa Jawa. Ke ya. kongres bahasa Jawa tapi dari Pembicaranya Australia. dari Australia. Kok nggak kaget nih. Namanya Pak George Klein. Ush. Nah,
Pak beliaunya- George. Ya Pak George. Dilihat dari namanya bukan orang Bukan Jawa. orang Jawa. Orang Jawa. Sangat Oke. tidak Jawa, George. Oke. Beliaunya itu bercerita kalau beliaunya mengenal Jawa, bahasa Jawa, terus tertarik itu ya saat kuliahnya kan di UGM, terus belajar bahasa Jawa itu suka, dan saya kaget loh, saya kan beliaunya pakai bahasa Kromo, Mm-mm. iki bahasa Kromo ini lah HP aku. Padahal bukan orang Jawa. Betul. Terus beliaunya juga cerita kalau dulu itu tuh bahasa Jawa tuh sangat gimana ya, tersebar luas gitu loh sampai ke luar negeri. Soalnya banyak program-program yang memperkenalkan bahasa Jawa. Tapi sekarang udah nggak ada jujur. Ya, kenapa? Karena kalau orang luar negeri itu kebanyakan mempelajari bahasa Jawa, tapi orang yang di sini Mm-mm. orang asli Jawa nggak tahu bahasa Jawa. Betul. Terus yang dari luar ke sini kan ya bingung. Lah iki aku mau pelajari bahasa Jawa tapi kok neng kene ra nek sing Iya, mempelajari. Ya betul. ngapain aku belajar ya kan? Kayak gitu. Jadi ya pembahasannya itu terkait kita yang berada di sini supaya bahasa Jawa tetap lestari tapi juga sekaligus memperkenalkan ke luar juga. Kayak gitu. Jadi kalau memperkenalkan ke luar itu lewat diaspora. Kalau di sini nanti juga ada beberapa program mungkin kayak pelatihan, terus uji kompetisi bahasa Jawa kayak gitu. Itu event tahunan atau gimana, Cen? Berapa tahun sekali itu? Itu eventnya 5 tahun sekali. 5 tahun Iya. sekali loh Mbak Nana. Masih 5 tahun lagi Iya, berarti iya. mau ada acaranya. Itu udah kuliah kita, Mbak. Iya, sudah semester berapa ya itu? Siapa tahu nanti siswa semansa mau ngelanjutin Oh, Caca. amin. Penerusnya Cacen, dicari penerus Cacen. Monggo. Oke. Nah, kemarin habis HUT juga yang udah di-spill Bu Untari di awal tadi, dalang. Aduh. Aduh, Jarang-jarang ada dalang Yang cewek. ngajarin bukan saya kok. Sudah mendarah mendaging. daging. Tapi Iya. jujur nggak expect. Kemarin baru jajan, terus kok ada yang dalang. Perasaan tahun kemarin tuh nggak ada. Terus cewek, ini siapa? Waktu di backstage baru ketemu Cacen. Berarti yang dalang tadi kamu. Gitu. Kaget banget ya ampun. Iya kan? Iya. Boleh lah, gimana Jen itu ceritanya? Kok bisa kamu kemarin itu gimana ceritanya, kamu persiapannya terus sampai tampil di depan orang-orang kemarin? Sebenarnya kalau persiapan buat HUT-nya tuh 2 hari tak, Mbak, latihannya. Iya 2 hari tak, hari Minggu sama Ini udah hari Senin. bakat sih. Ya kebetulan, tapi kalau buat proses latihannya sampai sini itu panjang kan. Saya kan mulai mengenal, mulai belajar itu kan sejak kelas 1 SD. Wow. Wow. Ya, jadi sejak kelas 1 SD itu mulai belajar. Itu belajar sendiri apa gimana? Enggak, kebetulan kan tadi kan sudah saya ceritakan kalau dari bapak maupun ibu itu darah seniman semua. Berarti diajarin bapak sama Iya, ibu. diajarin bapak, ibu, kakak juga ngajarin kayak gitu. Awalnya seneng, terus diajarin, terus mulai ikut lomba-lomba kemana-mana. Kemana-mana. Iya, proses latihannya itu kan dari proses awal yaitu latihan pas awal-awal dasar-dasar banget. Terus proses rutin kayak semisal berapa sekali sebulan atau beberapa kali dalam sehari itu biasanya latihan dalang. Nah enggak, saya sendiri juga kadang suluk, lagi gabut nih, lagi Sebentar, gabut. suluk itu apa, Mbak? Ini bingung loh itu. Iya. Jujur gak tahu sih. suluk itu gimana nggih? Kayak tahu yang bumi goncang-ganjing, langit-langit kelap-kelap katan, kayak gitu loh, kayak nyanyian. Paham gak, Nyanyian Mbak? saat dalam. Aku pernah dengar, tapi nggak tahu itu apa. Itu namanya suluk. Pokoknya biasanya itu yang terkenal banget familiar kan ya bumi goncang-ganjing kayak gitu. Jadi kayak pembukanya. Oh, Pembuka pembuka. dari lakon itu apa, terus mau pindah
tokoh wayangnya apa gitu ya Mbak ya. Terus suluk itu juga berguna untuk merubah suasana. Kalau suasananya tegang ya suluknya kok tegang. Ketukannya juga semakin tegang, semakin cepat. Soalnya kan suluk kan dibarengi sama ketukan. Tapi ketukannya agak lambat, sulukane agak lambat juga kok. Suasananya juga jadi tintrem kayak gitu. Tintrem itu tegang. Iya. Jadi itu mungkin bisa dikolaborasikan di podcast lo ya. Oh, Kamu mau dalag di sini boleh kan? Apa teknik suluk itu ya untuk Aduh. merubah Merubah suasana suasana. gitu ya. oh my god. Boleh Sen, kan tim kreatif lah Sen. Masukin aja Sen. Nanti Inovasi baru. Season 2. narasumbernya yang saya minta suluk ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti di prompter suluk saya. Aduh. Tapi jujur kemarin Cacen keren banget Keren. sih. Apalagi aku lihat pas Cacen tuh apa sih muter wayangnya. Oh. Aduh. Itu koprol namanya. Koprol. Jadi Ada namanya loh. tapi jujur itu saya latihan bertahun-tahun ya, supaya bisa sampai bener-bener diputer tuh kan lurus gini kan. Diputer sampai bisa bener-bener lurus lagi itu bertahun-tahun. Ya, sampai tangan luka-luka kayak gitu. Saya kan bagian ujungnya tajam tuh. Dan kalau misalnya saya nggak dapat kan bisa lari ke sana sini. Keren sih. Mbak Nana mau dalang nggak? Cacen aja. Tapi selain bisa dalang, Cacen bisa sinden juga nggak sih? Bisa Sedang ya? belajar. Oh, masih Iya, belajar. masih belajar. Soalnya sinden itu susah jujur ternyata. Karena hafalannya banyak, teknya banyak, gendingnya banyak juga. Dan kalau sinden itu kadang harus merangkai kata sendiri gitu loh. Jadi agak susah juga. Bisa sih Sen. Nanti HUT ke tahun depan nanti kamu nyinden ya. Terus siapa yang dalang? Kakak. Ya boleh. Kolaborasi. Kasmaji Kasmaji. ya. Berarti ya. Oh iya Kolaborasi betul. yang luar Iya. biasa nanti. Tapi aku Iya, udah iya. lulus. Nggak apa-apa, nanti aku datang ya untuk menontonmu. Ah, Datang Love sebagai you, Mbak. Kasmaji. Iya. Hanya demi menonton Cacen. Oke. Aduh, sudah 32 menit. Tidak terasa ya, sudah setengah jam kita ngobrol-ngobrol soal budaya Jawa ini ya. Terlebih lagi tadi pengalaman-pengalamannya Cacen yang wow, sangat luar biasa. yeah. Nah, Cen sebagai Gen Z ini ya, kamu sendiri, kita sendiri itu kan juga Gen Z. Gimana caranya supaya kembali lagi tetap lestari dan kita juga bukan cuma kita memperkenalkan ke orang luar, tapi kita juga tetap tahu gitu identitas itu di mana supaya Gen Z itu tidak hilang identitas Jawanya itu tadi. Dan budaya Jawa juga nggak tergerus oleh arus zaman sekarang Yes. gitu kan. Oke. Gimana supaya budaya Jawa tetap lestari kan? Yang pertama tentunya kita harus kenal dulu dong. Tak kenal maka tak Tak sayang. asik. Aduh. Nanti kalau udah sayang Aduh. Oh, sakit itu. Tapi beda dengan budaya Jawa karena tidak akan meninggalkan kita. Kata-kata hari ini. Setelah kita kenal, terus kita mulai suka. Saya juga dulu juga gitu. Kalau saya nggak kenal, saya tidak diperkenalkan dengan wayang, saya juga nggak akan suka, nggak akan cinta, nggak akan mau mempelajari. Jadi yang pertama-tama kita harus kenal dulu, terus lama-lama suka. Terus nanti lama-lama kita kan mulai belajar itu kayak memahami lebih dalam lagi tentang budaya tersebut, dan itu kita udah termasuk melestarikan. Nah, terus selanjutnya kita bisa mengembangkan budaya tersebut, memperkenalkannya sampai ke luar negeri kayak gitu. Sebenarnya dari proses mengenal itu juga nggak sulit ya kalau kita pun hidup di lingkungan yang di mana-mana itu ada. Kalau soal mengenal itu banyak ada. Kayak kemarin aja itu ada apa wayang orang ya. Itu sekarang tiketnya cuma berapa ribu loh. 10.000. Ya, cuma 10.000. Murah Udah banget. VIP ya Murah itu ya. banget. Menyenangkan sekali. Bukan kayak tinggal keluar uang 10.000 doang bisa nonton wayang orang. Di mana lagi coba tuh. Kalau udah suka duluan itu kan pasti nanti belajar ke depannya juga bakalan mudah kan ya. Iya bener. Betul. Oke. Iya.
sudah 34. Sebelum Waduh. kita mengakhiri podcast pada apa ini? Siang ya, Siang udah ya. siang ini ya ampun. Sebelum nih terakhir banget Yep. untuk narasumber kita Yes. yang luar biasa ini, ada Bu Untari juga ada Cacen. Pesan untuk penonton. Iya. Sebelumnya langkah konkret sebenarnya ya, langkah konkret untuk budaya melestarikan budaya Jawa itu seperti yang diceritakan oleh Mbak April, menonton. Menonton itu sudah langkah konkret paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau dalang kan tidak semua orang bisa Iya. ya. Nabuh juga tidak semua orang bisa. Tapi kalau nonton itu kan semua orang orang bisa. Orang bisa. Nah itu jadi kalau langkah konkretnya seperti apa? Sudah jadi penonton aja. Asalkan mau itu. Iya, Iya. itu sudah. Kalau dalang nggak ada yang nonton kan juga asik ya Mbak Iya. ya. Dalang untuk diri sendiri. Iya. Makanya mari kita nonton Nonton. saja. Iya. Kayak apalagi di Solo itu luar biasa ya untuk pertunjukan budaya Jawa. Yeay. Saya dulu juga dari kecil, dari balita banget nih kan setiap hari itu ke WO nonton wayang orang. Terus akhirnya lama-lama suka. Saya juga kebetulan di rumah ada wayang loh. Terus saya main tuh wayang, ngomong-ngomongan dewe kata nih sama wayang, memperagakan omongan yang ada di wayang orang sudah dari Bapak lihat. Wah, anakku seneng Berpotensi. wayang. Tadi. Wah. Terus akhirnya diajari. Iya betul Bu. Iya. Nonton dulu. Nonton dulu. Berawal Iya, dari nonton, Terus seneng suka, belajar. Iya betul. Ya, dan untuk pesan ya untuk pecinta stalkers ya Mbak ya. Yes. Itu, Stalkers. tentang budaya Jawa. Jadi mari mengenal, mencintai dan melestarikan karena ini adalah milik kita, punya kita. Kalau bukan kita, nanti tiba-tiba direbut loh, diklaim. Baru kita bingung. Jadi mari melestarikan dan mulai dari mencintai budaya Jawa itu sendiri. Sederhana banget tuh, menonton. Iya. Menonton. Betul. Kalau dari Cacen, Kalau dari saya sih untuk para genset dikurangin ya nonton K-dramanya. aduh aku enggak sih ya. Mending ke wayang orang Sriwedari. Mari melestarikan budaya Jawa karena kita juga sedang berperang dengan yang namanya teknologi dan arus globalisasi. Ya seperti yang ngendikanipun Bu Untari. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, lalu siapa lagi? Nek hilang ya bingung dewe kayak gitu. Betul. Itu sih. Oke, terima kasih Cacen, terima kasih juga Bu Untari sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol soal Adi Pangastuti, soal Astalaku, soal budaya Jawa di podcast ini. Semoga banyak ya stalkers yang nantinya bakalan mulai sadar nih kayak oh iya ya aku tuh orang Jawa. Aku tuh harus melestarikan ini. Kalau bukan aku siapa lagi gitu kan. Dan wayang orang pun juga nggak kalah menarik daripada dari- tontonan-tontonan lain kan. Bahkan lebih keren doang gitu. ya. Dan sudah ada translate-nya loh. Betul. Iya, betul. Jadi Ada kalau misal, translate. aku kan nggak tahu bahasa Jawa, Nggak ada apa, ada translate-nya. Sudah tidak bisa beralasan lagi. Ya langsung habis ini gas nonton. Hanya mengeluarkan 10.000. 10.000 nggak mahal loh teman-teman ya Iya kan. betul. Cuman kalau milih tempat duduknya beda ya sama bioskop. Kalau bioskop kan paling belakang ya Iya. paling asik. Kalau nonton wayang Wayang orang paling paling depan. depan paling Paling asik. Ya. Oke, stalkers kayaknya udah cukup ya hari ini kita ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat banget ya. Dan untuk stalkers kita udah bahas apa aja tadi? Udah bahas tentang budaya Jawa, Yes. udah bahas juga sekolah di Pangastuti. Yes. Kita review ulang kan juga tadi. Nah, sekarang udah kita nemenin udah hampir 40 menit dia Iya. Wanana. Nggak kerasa banget. Dan sekarang pokoknya jangan lupa teman-teman semua itu juga harus melestarikan budaya Jawa. Identitas jangan sampai diri. sebagai identitas diri kita sebagai indikator apa Cacen? Indikator Jati diri bangsa. Iya.
kalau kita kehilangan identitas kita itu kayak gimana gitu kan. Kayak Iya. kita hidup masa tanpa identitas Betul, gitu. betul. Makanya Wong Jawa jangan tilang Jawane. Yes. Penting itu. quotes hari ini ya. Nanti ditampilin gitu ya. By Cacen 2023. Asik. Oke Stalkers, terima kasih sudah nonton pada pagi hari ini atau kalian nontonnya sambil makan mungkin ya. Mungkin Stalks akan kembali lagi di minggu depan setiap hari Senin seperti biasa. Yes. Terima kasih Stalkers. Terima kasih Stalker. Makasih. Sampai jumpa Sampai di jumpa. minggu depan. Yeay.